Hai, namaku Dea, umurku 20 tahun. Izinkan aku bercerita tentang sebuah kisah cinta yang dirajut beberapa tahun yang lalu. Mungkin di sebagian pendengaran, kisah ini akan sedikit lebay. Namun inilah kisah cinta yang sebenarnya. Ariel. Ya, namanya Ariel. Dia adalah seseorang yang benar-benar pernah saya puja. Seseorang yang benar-benar memberikan warna, semangat dalam hidupku. Kisah ini terjadi sejak awal sekolah menengah atas. Pertama sekali aku mengetahui nama Ariel adalah dari teman-teman. Karena Ariel termasuk pria yang menarik banyak perhatian kaum hawa. Jadi tidak salah jika nama dia pun menggema di telinga saya. Pertama saya melihat Ariel, saya langsung suka. Pembawaannya selalu mengundang kebahagiaan dalam hati, dan dia termasuk pria yang tampan. Ya, tidak salah jika memang banyak kaum hawa tertarik kepada Ariel, karena memang dia adalah pria yang tampan dan multi talenta. Di akhir semester, aku melihat Ariel mendapat nilai yang bagus, dan seperti biasanya di sekolah saya, jika dia mendapat peringkat yang bagus di kelas, biasanya dia akan dipanggil ke depan pada waktu baris, dan semua orang akan melihat dan memberi tepuk tangan. Dan jujur saja waktu itu saya memang kesal, karena waktu itu saya tidak mendapat nilai yang bagus. Ya, tidak jelek-jelek amat, namun tidak mendapatkan peringkat yang tinggi agar dipanggil ke depan waktu di barisan. Melihat Ariel yang dipanggil ke depan, saya merasa bahwa saya harus bisa. Saya sangat senang ketika saya bisa menyukai orang yang cerdas, dan dia bisa menjadi motivasi saya dalam belajar. Ya, bisa motivasi juga untuk datang ke sekolah karena suka dengan seseorang. Ya, itulah cinta. Cinta saya tidak bisa bilang ini itu cinta, karena saya masih rasa suka seperti itu. Hari demi hari aku terus belajar. Aku terus belajar agar bisa di akhir semester berdiri sejajar dengan Ariel di depan barisan. Bukan karena perilaku yang tidak baik, namun karena peringkat yang bagus. Semester berikutnya pun tiba, dan akhirnya Ariel dipanggil ke depan barisan, dan dia mendapat nilai yang bagus. Dan setelah kelas saya dipanggil, dan akhirnya saya salah satu yang mendapat peringkat yang bagus. Saya sangat berterima kasih, dan pastinya saya juga berterima kasih kepada Ariel. Walaupun kami tidak saling kenal, dia tidak mengenal saya, tapi saya berterima kasih. Karena dia, aku semangat. Itu adalah salah satu dorongan dari dia.
Ariel memang is the best. Tahun demi tahun berlalu. Akhirnya, di suatu waktu, kami bertemu. Kami bertemu karena kami menghadiri suatu acara. Dan di acara itu, kami salaman dan kami ngobrol. Dan ternyata ngobrol bersama Ariel termasuk menyenangkan. Dia adalah sosok yang baik, ramah, dan tampan. Dan di sini rasa suka saya mungkin berubah menjadi rasa cinta. Aku tidak tahu itu cinta, tapi aku kagum kepada dia dan ingin saja bersama dia. Tapi sayang, waktu itu Ariel telah mempunyai pasangan. Ya, saya tidak mundur dan saya tidak membiarkan perasaan saya seperti itu saja. Saya tetap suka kepada Ariel. Namun rasanya itu sedih banget karena Ariel udah punya pasangan. Baru kali itu aku sejauh itu dalam menyukai pria. Tapi ternyata Ariel sudah punya pasangan. Baiklah, hari demi hari harus berlanjut. Walaupun Ariel sudah punya pasangan, setidaknya Ariel sudah membawa aura positif bagi saya. Dan setelah acara itu, aku dan Ariel jadi kompak. Dan ketika kita bertemu, pasti kita akan saling menyapa. Aku senang. Walau Ariel bukan seseorang yang istimewa bagi saya, tapi aku senang bisa berteman dengan dia. Dan suatu hari, dia mendapatkan nomor telepon saya. Saya juga tidak tahu dia mendapatkan nomor telepon saya dari mana. Dan kami cerita-cerita via chat. Dan Ariel termasuk orang yang benar-benar asik diajak ngobrol. Aku senang. Namun aku selalu membatasi waktu-waktuku kepada Ariel karena aku tahu dia udah punya pasangan. Ya, bulan berganti bulan dan tahun berikutnya dia chat saya. Bilang, "Dea, apakah kamu punya waktu? Aku ingin bertemu sama kamu." Aku bingung. Ya, beberapa bulan sebelumnya memang aku mendengar kabar bahwa dia nggak lagi bersama perempuan yang kemarin. Mungkin mereka udah putus, aku juga nggak tahu. Yang jelas aku senang banget. Aku diajakin ketemuan oleh dia. Jujur saja, setahun 2 tahun aku menyukai Ariel, aku tidak pernah menyukai lelaki lain selain dia. Gila bukan? Ya mungkin gila, tapi entahlah. Mungkin itulah yang terjadi. Dan ketika Ariel mengajak saya ketemuan, dia sangat dingin banget. Dia diam, namun dalam kediamannya dia selalu berusaha untuk mencari topik pembicaraan. Ya, jelas saja saya yang menyukai Ariel, yang mungkin dibilang naksir duluan sama Ariel. Saya gugup, saya deg-degan. Saya nggak tahu mau ngomong apa. Ketika dia bertanya, mungkin saya akan jawab. Dan ketika dia tidak bicara, mungkin saya akan diam saja. Karena rasa gugup saya dan gemetaran saya membuat saya harus diam. Dan waktu itu pun dia berkata,
apakah kamu menganggap saya teman atau tidak? Saya bilang, tentu saja saya anggap teman. Dan ternyata malam itu, Ariel mengungkapkan perasaannya kepada saya. Wah, rasanya senang. Ternyata Ariel punya perasaan yang sama kepada saya. Dan bahkan jauh hari setelah kami berjumpa di satu acara itu, ternyata dia sudah ada rasa kepada saya. Hanya saya saja nggak merasakannya. Karena ada kabar dia punya pasangan, saya tahu bahwa saya harus menjaga jarak kepada Ariel. Namun ternyata Ariel sudah suka duluan. Ya, tidak perlu pikir panjang, saya langsung menerima perasaan Ariel kepada saya. Dan saya sangat senang. Dan sekarang kami sudah jadian. Ariel sudah sah menjadi pacar saya. Dan aku bisa terus bersama Ariel. Ini adalah hal yang benar saya tunggu di setiap waktunya. Bahkan Ariel juga sering saya doakan. Gila bukan? Ya, itulah kisah cinta. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Aku dan Ariel harus menjalani kisah jarak jauh. Kisah ini terjadi karena kami harus melanjutkan sekolah kami masing-masing di tempat yang berbeda. Ya, mau tidak mau kami harus menjalani ini. Ariel sekolah di tempat dia, dan saya harus pergi jauh juga untuk melanjutkan studi saya. Setahun, 2 tahun kisah kami masih berjalan dengan baik walaupun kami menjalani cinta jarak jauh. Namun aku dan Ariel masih sangat akrab sekali berbincang melalui media sosial. 2 tahun berlalu, Ariel mulai berubah. Dia cuek dan terlihat tidak peduli. Aku tidak tahu Ariel kenapa. Yang jelas aku merasa dia udah berubah. Dan yang jelas aku sangat sedih. Aku tidak bisa bicara apa. Ketika aku bertanya, kadang tidak ada balasan dan kadang hanya balasan iya. Oke. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Hari demi hari kami lalui seperti itu. Bahkan ketika saya telepon, Ariel akan berada di panggilan lain. Dan ketika saya chat, bahkan chat saya seminggu tidak dibaca. Bahkan tidak dibalas sama sekali. Sebelum chat saya berikutnya tiba. Rasanya sedih. Pada waktu itu, saya masih mempunyai perasaan yang sama seperti dulu. Tidak ada sedikit pun perasaan yang berubah. Bahkan ketika saya sudah sekolah di tempat yang jauh, ramai, banyak orang-orang, saya tidak memikirkan mereka. Yang ada di hati saya hanya Ariel. Tapi hal yang saya takutkan tiba. Karena dulu saya berpikir sebelum kami menjalani kisah jarak jauh, saya berpikir apakah Ariel akan setia kepada saya. Namun Ariel menguatkan saya bilang bahwa kami akan sama-sama setia. Dan
waktu itu tiba, Ariel benar-benar diam. Ariel benar-benar bungkam, tak bersuara, bahkan memberikan perhatian sedikit pun tidak ada. Jangankan memberikan perhatian, balas chat pun jarang, bahkan teleponan kami sudah jarang. Rasanya sedih sekali. Akhir semester libur, saya memutuskan untuk pulang, dan Ariel pun pulang ke tempatnya. Kami membicarakan tentang hubungan kami, karena hubungan kami sudah lumayan lama, sudah bertahun-tahun. Kami memastikan hubungan kami. Ariel dengan gampangnya bilang, "Perasaan kamu aja kali, aku cuek. Aku biasa aja." Baiklah, mungkin hanya perasaanku. Tidak apa-apa. Namun setelah kami berbincang bahwa kami harus melanjutkan hubungan ini, ya, kami harus melanjutkannya. Setelah liburan selesai, kami harus pulang ke tempat kami masing-masing. Ketika dia sudah berjanji untuk tidak cuek atau dia akan memberi kabar, namun masih sama saja seperti yang dia lakukan sebelumnya. Dia masih cuek, bahkan diam. Dan akhirnya saya mendengar kabar dari teman saya bahwa Ariel jalan bareng dengan seseorang yang saya kenal, dan seseorang itu adalah teman saya. Bisa dibilang saya tidak terlalu akrab dengan perempuan itu, namun kami saling sapa jika bertemu. Jadi saya bilang dia adalah teman saya. Saya tidak percaya bahwa Ariel akan mengkhianati saya. Saya tidak percaya bahwa Ariel akan sekejam itu kepada saya. Dan ketika teman saya memberitahu bahwa Ariel jalan dengan perempuan lain, saya masih tidak percaya. Dan akhirnya saya mendapat informasi dari akun Ariel. Dulu aku dan Ariel sempat tukaran password Facebook, dan memang setelah itu kami sudah menutup akun Facebook kami masing-masing, dan itu adalah privasi. Namun pada waktu itu saya berhasil membuka kembali Facebook Ariel, dan di dalam Facebook tersebut saya membaca percakapan dia dengan perempuan itu. Dan ternyata perempuan itu pacar Ariel. Setelah membaca chatan mereka, rasanya sangat hancur sekali. Tega sekali Ariel melakukan ini, bahkan dengan teman saya sendiri. Percakapan mereka benar-benar romantis, beda dengan saya yang bicara seadanya saja kepada Ariel. Setelah saya melihat pembicaraan mereka melalui chat di Facebook, saya merasa bahwa saya harus mundur. Karena walaupun saya teruskan, walaupun saya akan menyelesaikan masalah ini kepada Ariel, sama saja Ariel telah mengkhianati saya. Dan jika diteruskan saja, mungkin akan lebih menyakitkan. Yang pasti saya sangat kecewa pada waktu itu. Ternyata Ariel mampu melakukan itu kepada saya. Dan waktu semester berikutnya tiba, saya memutuskan untuk kembali menemui Ariel. Dan Ariel pun menemui saya. Ariel tidak pernah membicarakan perempuan itu.
Dan Ariel sangat pintar sekali menyembunyikan tentang hal perempuan itu. Orang sepintar Ariel, orang seasik Ariel, dan orang setampan Ariel ternyata bisa berbohong juga. Iya, mungkin ini terasa gila karena aku sangat percaya sekali kepada Ariel. Rasanya melihat dia ingin sekali menangis, setiap melihat dia ingin sekali menangis, tapi itu tidak boleh terjadi. Saya selalu berusaha tegar bahwa saya harus terlihat kuat, bahwa saya terlihat tidak terjadi apa-apa. Dan saya pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan itu. Saya bilang kepada Ariel, cinta jarak jauh mungkin tidak cocok untuk kita. Mungkin kamu bisa mencari seseorang yang lebih mengerti kamu, bisa selalu ada di samping kamu, bukan seperti aku yang jauh, jarang sekali bertemu. Dan Ariel pun hanya terdiam. Dia terdiam seakan banyak sekali kata yang ingin dia ucapkan, namun dia tidak mampu mengucapkan kata itu. Saya berpikir di satu sisi mungkin Ariel merasa bersalah, atau di satu sisi mungkin Ariel merasa senang. Entahlah, aku tidak tahu apa yang dipikirkan Ariel pada saat itu. Yang jelas, aku sangat kecewa kepada Ariel. Aku kecewa kepada Ariel, tapi tetap saja aku masih saja menyukai dia. Bahkan dalam detik itu pula, aku masih menyimpan rasa suka kepada Ariel. Aku tidak bisa membenci dia. Namun, aku tidak ingin melukai diriku sendiri. Aku harus mengakhiri ini semua. Karena bagi saya, sekali seseorang itu mengkhianati, bagaimanapun juga akhirnya, dia akan tetap pengkhianat. Ariel, aku masih sangat menyukaimu. Namun, kisah ini akan berakhir di sini. Dan sampai kapanpun aku tidak akan pernah membenci Ariel. Karena Ariel adalah seseorang yang memberi aura positif dalam hidup saya, yang pernah mewarnai hidup saya, yang pernah mengobarkan semangat saya dalam hal belajar, bahkan hal menjalani hidup. Aku banyak belajar dari Ariel, belajar tentang kehidupan, belajar tentang pelajaran di sekolah, bahkan Ariel pernah menjadi orang spesial dalam hidupku, dan aku pernah menjadi orang spesial dalam hidupnya. Mungkin setelah ini, kami akan hidup masing-masing. Mungkin dia akan melanjutkan hubungannya dengan perempuan itu, atau tidak, itu bukan urusan saya lagi. Yang pasti, aku masih berteman sama Ariel. Aku tidak pernah membenci dia sekalipun. Setelah itu, kami sudah jarang berkomunikasi. Tapi, dia juga sering chat saya tiba-tiba, menanyakan kabar. Ya, walau hanya menanyakan kabar ya, tapi saya merasa senang. Kami masih bisa komunikasi walaupun jarang. Aku selalu berdoa semoga Ariel mendapatkan seseorang yang benar-benar membuat dia bahagia. Dan aku sekarang juga udah senang dengan seseorang yang membuat aku bahagia. Kisah cinta itu memang begitu menyakitkan. Namun rasa cinta mengalahkan rasa benci. Sesakit apapun yang dia berikan, namun aku tidak pernah membencinya.
Aku tahu ini adalah perasaan yang gila, cinta yang gila. Namun aku tidak peduli. Karena aku adalah sosok seseorang yang selalu menghargai orang yang pernah hadir dalam hidup saya. Bahkan ketika seseorang itu memberikan aura positif dalam hidup saya akan mengingat dia selama-lamanya. Dan mungkin mereka, nama-nama mereka akan saya ceritakan kepada anak cucu saya kelak. Saya rasa sekian cerita saya, kisah cinta yang tidak mengenal rasa benci walaupun dikhianati. Mungkin teman-teman ada cerita cinta yang sama kepada saya, kalian bisa komen di bawah ya. Perasaan cinta yang gila. Ariel. Semoga dia bahagia. Oke, sekian cerita dari saya. Walaupun ada pembicaraan yang kurang baik atau tata bahasa yang kurang bagus, saya mohon dimaklumi. Karena ini adalah cerita langsung dari hati, bukan dicatat duluan. Jadi wajar saja jika ada kata-kata yang salah atau tata bahasa yang kurang baku, kurang bagus. Saya mohon maaf. Dan jika teman-teman di luar sana mempunyai kisah yang sama, kalian bisa komen di bawah. Dan jika kalian mempunyai cerita yang berbeda, kalian boleh cerita di kolom komentar atau bisa hubungi saya via Instagram. Mungkin cerita kalian akan saya bacakan jika kalian mau. Terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komentar yang positif sebanyak-banyaknya. Dan paling penting jangan lupa di subscribe dan pencet tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan.